Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Waugeng Motor. Kali ini ada pekerjaan Revofit yang FI. Ini permasalahannya gini. Nah, seperti itu ya permasalahannya. Jadi dia nggak bisa langsung jreng, cek jreng gitu, nggak bisa. Jadi di gas besar itu baru nyala mesinnya. Ini juga gitu. Ini kalau saya rasakan kompresinya benar-benar enteng. Kompresi kayak kompresi bocor ini. Tuh ya. Kalau saya pakai engkol, nah susah ya. Kalau kita engkolnya kenceng, nah ini baru bisa nyala. Nah, suara mesinnya tiba-tiba kayak gini ya. Ini permasalahan pada waktu awal itu beliau mengeluhkan kalau motornya itu mati ya, sering matian. Terus dibawa ke bengkel, filter udara dibuka, terus disemprot pakai cleaner ya, pakai cleaner sambil dinyalakan motornya, digeber-geber, tiba-tiba motornya jadi seperti ini ya. Itu tidak disarankan bosku ya. Jadi saya tidak menyarankan cara yang seperti itu ya. Terus untuk ciri-ciri motor ini beliau juga mengeluhkan kalau oli sering susut ya. Itu sudah kelihatan ya ciri-ciri dari piston yang aus atau ring piston yang aus ya, atau juga liner yang yang sudah aus, itu ya seperti itu ya, intinya ikut kebakar. Terus juga ngebul kadang itu ya, kalau pagi itu biasanya malah ngebul putih banyak ya. Jadi intinya sudah berasap, terus oli sering susut ya. Itu sudah ciri-ciri, sudah menandakan bahwa motor ini pistonnya sudah aus. Oke, jadi ini sudah dibongkar. Untuk setangnya aman ya, karena nggak ada suara yang mencurigakan di bagian setang. Ini kondisi pistonnya, ini masih original. Di sini banyak warna ini ya, hitam. Ini kompresinya sudah mulai bocor ya ke sini. Jadi pembakaran sudah lolos dari ring sekernya. Ini juga macet ya. Ini rata-rata kalau sudah lama ya piston, ini pir yang kecil-kecil ini atau pir oli, ini rata-rata sudah macet. Nah, ini untuk ring pistonnya sudah saya lepas satu ya. Ini kelihatannya masih rapat ya. Kalau original itu gitu ya, kelihatannya masih rapat ya. Ini celahnya ya, ini kelihatannya masih rapat. Terus juga boringnya juga masih oke semua ya. Nah ini kalau penampakannya, boringnya oke ya. Nah di bagian sini yang baretnya parah ya, ini sudah mulai baret parah. Bagian sini masih oke ya, jadi samping-samping sini itu oke, bagus ya, masih oke. Kalau yang bagian atas bawah ini sudah mulai baret ya, itu penyebab keluar asap ya, kompresinya bocor. Ini bagian headnya, kita kasih bahan bakar yang in. Ini sudah saya coba ya, yang in masih oke, masih rapat ya. Nah ini yang X ini,
Ini tadinya sebelum saya bongkar saya cek klepnya itu sudah normal semua ya setelannya. Nah, ini ya rembes banget ya. Ya. Tuh. Nah, rembes ya. Untuk bagian X atau klep buangnya ya, itu rembes. Si rantai keteng ya. Ini sekalian saya bongkar rantai ketengnya, bunyi ya, kletek-kletek gitu. Nah, ini rollnya sudah sampai kayak gini ya. Rollnya sudah parah banget. Ya. Ini enggak fungsi ya. Kalau saya mengiranya ini sudah enggak fungsi ini kalau kemarin-kemarin ya. Jadi dia mungkin posisi ini sudah ada di sini lah ya. Nah, posisinya seperti ini ya. Jadi ini nggak muter, intinya sudah nggak muter ini ya. Ini juga roll yang kecil sudah aus, nanti diganti aja. Ini kerak yang X yang bocor. Nah ya, separah bosku. Ini nanti disekur ya. Jadi kalau disemprot pakai carbo cleaner itu dia ada di ruang bakar, takutnya ini bersih hanya sebagian ya, malah keraknya itu rontok ya, mengakibatkan klep nggak bisa nutup full. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan carbo cleaner ya. Soalnya saya dulu pernah kayak gitu ya. Ya kejadiannya kayak gini. Setelah disemprot pakai carbo cleaner, ternyata malah kompresinya bocor ya. Mungkin keraknya rontok. Jadi intinya menghambat ini. Oke, ini saya sekur aja langsung dulu. Ini sudah disekur. Nah, sudah bersih toh. Dan sudah saya cek nggak bocor. Ini yang paling parah itu di bagian klep. Ini klep masih ada sedikit sebenarnya. Nah, ini ya. Ini seharusnya ganti ya untuk klepnya. Tapi di sini saya minimkan budget. Nah, ini ya klepnya. Ini kalau saya syukur lagi bisa habis ya daunnya. Kalau yang in masih oke-oke aja. Untuk bagian pistonnya oversize 50. Kemarin cari 0,25 kosong barangnya. Ini sama dengan KWB. KWB itu Revo Absolute. Nah, ini punya bawaan K03 sama ya, loh sama. Diameter juga sama kalau standarnya. Jadi ini oversize 50 adanya. Untuk pantat-pantatnya juga sama ya. Tinggi-tingginya sama. PNP ini. KWB. Nah, ini ya KWB oversize 50. Boring sudah di kolter, sip. Ini sudah saya kasih oli. Jadi selesai dicuci itu usahakan kasih oli ya bosku ya. Nah, ini sudah saya kasih oli. Jadi usahakan setelah dicuci ini bloknya, setelah di kolter terus dicuci langsung kasih oli ya. Biar nanti nggak keropos ya. Biasanya kebanyakan gitu, lupa setelah selesai di kolter ditinggal ini dimasukkan ya. Jadi nggak dipisah. Itu kebanyakan rata-rata itu di sini tuh ngeflag ya, ngeflag bekas jari piston ya. Biasanya nggak dicopot, dibiarkan sampai 3 hari, akhirnya ngeflag di sini. Itu sering banget saya menemui kasus seperti itu. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman terkadang itu juga nggak awet nantinya. Seal klep pakai GB4
Oke, packing block, packing kopnya saya pakai yang aslinya lagi, cuman pakai spet ya. Ini KWB juga pakai rollnya ya, rollnya langsung pasang KWB. Aslinya warna putih ya, bawaan motor warnanya putih silver. Ini saya spet, saya pakai lagi. Oke, ini penting sekali untuk pemasangan rantai keteng yang model kayak gini ya, setut yang model kayak gini ya. Kalau untuk pemasangan piston pasti semua sudah bisa ya. Ini penting sekali karena kebanyakan baru ganti keteng kok suaranya kemeletek ya. Ini ya, ini yang paling utama di setutnya ya. Jadi setut kampret ini harus keras ya pada waktu pemasangan kayak gini ya. Jadi kita kasih oli ya kan. Ini ada yang dikasih per yang kaku ya. Jadi pada waktu kasih oli ini kita tekan-tekan sampai benar-benar keras, sampai benar-benar padat ya. Banyak yang dikasih per yang keras ya, akhirnya hilang memang kemeletek ya. Tapi standarnya kan pernya itu lemes ya. Nah ini ya, kita tekan-tekan sampai benar-benar keras ya. Ini kurang keras lagi nih. Ini benar-benar harus nyetut ya. Ini nanti bakal kemasukan oli ya pada waktu mesin berputar ya. Ini kemasukan oli. Nah ini sudah mulai padat ya. Jadi sulingannya ini harus dites dulu. Untuk posisinya harus top dulu ya. Kalau sudah top baru ini kita bikin keras. Kita hidupkan dulu sebelum dilengkapi bagian tutup headnya. Ini oli ya, jalur oli. Kita nyalakan. Ini oli sudah masuk. Oke ya, keluar ya. Langsung netes ya. Udara sudah terpasang. Tutup head sudah terpasang. Ini tinggal knalpot ya. Ini saya nyalakan dulu. Kita lihat ada asapnya atau enggak ya. Ini belum saya scan juga. Ini enak bosku starternya ya, tanpa digas. Oke, aman. Oke, kita scan langsung saja. Ini voltasenya cuma 11,5. Tadi waktu dihidupkan 10. Jadi akinya kurang sip. Ini langsung saja ya. Baca kode kerusakan. Kita cek. Tidak ada sejarah. Tidak ada juga. Langsung saja kita ke pembacaan tampilan data dulu. Nah ini sudah kelihatan semua. Leh, kenapa putaran mesin sudah 2000 ya? Ini belum nyala ini. Wah ini kenapa ya? Bentar. Wah ini error ini ya. Saya coba ini Revo ya, Revo AT10. Nah, ini Revo. Saya coba dulu. Oke lah ini ya.
bukan gas 0,449. Untuk standarnya biasanya 0,48. Ini saya gas pelan-pelan, mentok. Oke, nggak terjadi ngedrop ya. 78,5 mentoknya. Voltasenya juga nggak ngedrop. Untuk TPS nya bagus, cuman ini tinggal kita setel. Saya coba taruh di 0,448 ya. Ternyata tertinggi, ini sudah tertinggi ini. Mentoknya di 0,468. Wis gak popo wis. Ya. Nah, ini ya 0,468. Sudut bukaan derajat gas 0 ya. Ini tetap saja harus kita reset. Oke. Reset TCU. Yes. Ini kita tekan. Oke, kita tekan lagi on. Oke, reset TCM berhasil. Sekarang kita hidupkan. Kita hidupkan motornya, engkol saja ya. Karena ini sudah ngedrop akhirnya. (1200). Coba kita tinggikan. Tambah ngedrop ya. Kita tinggikan tambah ngedrop. Nah, ini cuman segini aja ya bisanya ya. Oke. Udah ketinggian sudah 14,67. Altitude-nya segitu. Oke ya, sudah selesai untuk pembacaan datanya. Oke, sudah selesai untuk motor ini. Jadi untuk motor ini ya, ini kabelnya itu sudah mau putus ya, tinggal sedikit. Ini saya lepas saja untuk menghemat budget ya. Ini saya lepas, nggak saya pakai satu aja, tapi tetap enak. Oke, tambah lebih enteng ya kalau dilepas satu. Oke, terus ini per setut kampret kalau sudah benar-benar panas ternyata ini lembek banget. Jadi mesinnya ada suara kletek-kletek kayak gitu. Ada kemungkinan suara kletek-kletek di bagian rantai keting yang kendor. Akhirnya saya ganti punya perscape-nya Yamaha Jupiter ya. Saya sudah sering aplikasi untuk perscape-nya Yamaha Jupiter ya, KW ya, bukan ori. Itu awet di motor ya, dan nggak terlalu kenceng banget. Terus ada lagi reparasi di bagian
TPS-nya. Untuk TPS ini kuningannya saya ambil karena ini saya mengejar target di 0,48 ya. Untuk standar dari motor injeksi itu rata-rata 0,48, posisi gas tertutup penuh 0,48 saya kejar, karena pada waktu ada kuningannya ini dia nggak bisa, mentoknya di 0,45 46 wis mentok gitu ya. Kalau 0,48 saya kejar, akhirnya saya ngambil kuningannya ini karena TPS ini masih bisa dipakai. Dia posisi RPM atas masih normal, RPM bawah juga normal, pada waktu gas kita pelintir pelan-pelan juga normal naiknya, jadi nggak ada masalah. Akhirnya kuningannya saja saya ambil ya, intinya saya reparasi untuk mengejar target di 0,48. Untuk RPM stasionernya 1200-an, kurang lebih segitu. Yang lainnya standar nyel wis gitu ya. Oke, kita nyalakan motornya. Ini tanpa harus kita gas sudah enak. Ini aki ya, aki yang sudah mulai tekor, karena saya cek akinya turun di di 11 volt ya, 11. Pada waktu di double starter dia turun menjadi 10 volt. Oke, alhamdulillah aman. Setelan klep di 0,10, yang atas 0,10 seret, yang bawah 0,10 enteng. Halus suara mesin. Piston oversize 50. Oke ya bosku ya, jadi seperti itu. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.